Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan Ibu. Nah, anak-anak siap untuk belajar ya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk cuci tanganmu sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita ingin belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga. Langsung saja. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di layar kalian. Ini ada anak-anak yang sedang membaca buku cerita. Nah, anak-anak ini ada yang bertanya nih. Katanya, wah bagus sekali bukunya. Aku ingin membuat ringkasannya. Apakah kamu masih ingat caranya? Lalu dijawablah oleh teman yang lainnya. Tentu saja aku masih ingat. Nah, kalian masih ingatkah cara membuat ringkasan? Nah, ringkasan ini merupakan intisari dari sebuah teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Nah, kita pelajari yuk bagaimana cara membuat ringkasan. Cara meringkas bacaan yang pertama itu adalah bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Nah, anak-anak, keempat tadi merupakan cara meringkas dari bacaan. Sekarang kalian bisa membaca teks yang berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial dan Budaya. Nah, sudah selesai membacanya. Sekarang kita tentukan ide pokok dari teks peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya yuk. Oke, ide pokok paragraf yang pertama. Apa ya kira-kira? Yes, betul sekali. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Lalu, ide pokok paragraf kedua apa ya? Oke, ide pokok paragraf kedua adalah ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Nah, setelah kita mencari ide pokoknya, kita ringkas teks tersebut. Oke, ringkasan teks yang kita dapatkan menjadi masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari kelahiran hingga kematian. Namun, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya tersebut. Nah, setelah itu kita belajar. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan dua gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar pertama, ada seorang nelayan sedang menangkap ikan di laut. Lalu, gambar yang kedua, ini ada petani yang sedang menanam padi. Nah, dari dua gambar tersebut terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat ini didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi, apa tujuan gambar di samping ya?
Nah, seperti yang tadi Ibu bilang nih, kedua aktivitas ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, kalian bisa perhatikan dua gambar yang tadi lagi. Aktivitas masyarakat pada gambar yang pertama, ini gambar nelayan, ini bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Namun, jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan ikan. Lalu, sekarang ke gambar petani. Aktivitas pada gambar tersebut bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat akan kesulitan mendapatkan beras, sehingga kita tidak akan memakan nasi sebagai kebutuhan pokok. Nah, anak-anak, jadi terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional ya. Sehingga masyarakat ini didorong nih untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini ada gambar peternak, lalu ada nelayan, ini ada berkebun, ada pun membatik. Ini kerajinan ya, ada yang membuat batik dan juga membuat sepatu. Lalu ini ada petani. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi nih, ini ada gambar anak beserta ibunya. Anak tersebut berkata kepada ibunya, "Ibu, aku sudah selesai menyelesaikan tugas sekolahku." Lalu ibunya pun menjawab, "Hebat, Nak, kamu telah menyelesaikan kewajibanmu dengan tanggung jawab." Orang yang bertanggung jawab itu akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Orang bertanggung jawab akan lebih mudah percaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi nih, jika seseorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya sendiri. Oleh karena itu nih anak-anak, kalian harus bertanggung jawab ya, supaya kalian dipercaya dan juga dihormati oleh orang lain. Lalu Ibu, apa sih kalau akibat kita tidak bertanggung jawab? Yang pertama, sudah pasti tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Lalu yang kedua, bisa menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir nih, membuat hubungan sosial dengan masyarakat ini menjadi tidak baik. Sedih kan kalau kita tidak melaksanakan sikap tanggung jawab tersebut? Oke, sekarang kita ke tugasnya ya. Kalian bisa foto atau kalian bisa screenshot tugasnya ini, lalu kerjakan di buku tulis kalian. Oke? Anak, sudah mendengarkan materi hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan di rumah. Bye-bye, sampai jumpa lagi.